Divpropam Polri menetapkan pelanggaran berat dan sedang bagi 7 personil Brimob dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. 2 personil Brimob melakukan pelanggaran berat, sementara 5 personil Brimob lainnya dikenakan pelanggaran sedang. Divisi Propam Polri menetapkan 7 personel Brimob terlibat pelanggaran dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, 28 Agustus lalu. Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan sementara terhadap para personel usai insiden meninggalnya Afan Kurniawan saat ricu unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI. Dari hasil pemeriksaan, Divpropam Polri mengklasifikasikan pelanggaran menjadi 2 kategori, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang. 2 personel Kompol Kosmas Kajugae dan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran berat karena berperan langsung sebagai pengemudi dan pendamping di kursi depan kendaraan taktis. Sementara 5 personel yang dikenakan pelanggaran sedang adalah Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David. Mereka dinilai tidak memiliki kendali atas laju kendaraan tetapi tetap berkewajiban mematuhi prosedur operasional di lapangan. Divpropam Polri juga telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap seluruh personel termasuk gelaran perkara dan sidang yang digelar pada Selasa dan Rabu esok. Polri membuka akses bagi Kompolnas dan Komnas HAM memantau jalannya proses pemeriksaan sebagai bentuk akuntabilitas Polri kepada publik. Tim Liputan Ayus melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menjenguk anggota Polri yang terluka saat mengamankan unjuk rasa. Prabowo meminta Kapolri menaikkan pangkat anggota polisi yang terluka. Presiden Prabowo Subianto mengatakan terpanggil untuk menjenguk puluhan anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Menurut Prabowo, dari puluhan anggota yang terluka, 14 anggota Polri dirawat intensif di Rumah Sakit Polri. Presiden memerintahkan menaikkan pangkat para polisi yang terluka karena dianggap telah melindungi. Terima kasih pengajarmu. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menepis kabar yang menyebut stok pangan terancam usai unjuk rasa yang berakhir ricuh di ibu kota beberapa hari yang lalu. Bahkan ia memastikan jika stok pangan cukup hingga akhir Oktober. Kekhawatiran masyarakat tentang stok pangan yang terancam usai demo anarkis beberapa hari terakhir di Jakarta ditepis Gubernur Jakarta Pramono Anung. Bahkan Pramono memastikan jika stok pangan di Jakarta cukup hingga akhir Oktober 2025. Hal ini diungkapkan saat rapat dengan Forkopimda di Balai Kota Senin kemarin. Yaitu stok daging sapi, daging ayam, telur, hingga cabai masih dalam kondisi aman. Data per 29 Agustus 2025 menunjukkan kebutuhan beras di Jakarta mencapai 156.745 ton, sementara stok tersedia 303.297 ton. Untuk daging sapi, kebutuhan sebesar 11.999 ton, sedangkan ketersediaan mencapai 40.000 ton. Bahkan untuk komoditas cabai merah keriting, kebutuhan 5.595 ton, stok saat ini masih ada 10.641 ton. Kemarin sempat beredar rumor bahwa pangan akan menjadi masalah. Di Jakarta, pangan cukup bahkan sampai dengan Oktober akhir kalau tidak ada sesuatu, pangan di Jakarta sangat mencukupi. Pasca aksi demo di Jakarta, kawasan sekitar Makobrimob Kuitang kembali normal dan kondusif. Transjakarta sudah beroperasi penuh melayani penumpang. Pemirsa, beberapa hari pasca demo, salah satu lokasi yang terdampak yaitu di Kuitang ini sudah berangsur kembali kondusif dan terlihat normal, yaitu dari warga yang terus beraktivitas baik dari pengendara motor, pengendara mobil terlihat melaju baik dari jalan Tugutani mengarah ke Senen dan juga Senen ke arah Tugutani. Dan tidak dilakukan ada penutupan di ruas jalan ini dan terlihat di belakang saya pemirsa untuk beberapa kendaraan terus melaju mengingat memang hari ini sudah diberlakukan kembali
beberapa sistem untuk work from office sehingga beberapa warga kembali bekerja ke kantornya. Dan tidak hanya dari jalanan yang bisa kita sorot, yaitu ada juga dari halte Transjakarta yang kembali bisa kita lihat kembali bersih, karena memang kemarin sempat dilakukan dari pembersihan baik dari petugas oren, kemudian juga yang dibantu dengan ada beberapa bantuan dari masyarakat, yaitu adalah halte Senen Toyota Rangga. Namun memang hingga saat ini dari TJ sendiri, Transjakarta masih belum memberikan informasi kapan bisa beroperasi kembali, karena memang untuk saat ini halte Senen Toyota Rangga, kemudian juga halte Senen Sentral masih belum bisa melayani baik penumpang turun maupun penumpang yang naik. Dan memang nantinya juga akan diinformasikan terkait kapan pengoperasiannya kembali. Dan dari Transjakarta memberikan apresiasi juga untuk warga Jakarta, yaitu dengan adanya tarif Rp1 hingga di tanggal 7 September mendatang. Dan kita pastinya dari warga Jakarta maupun dari sekitar warga Jakarta juga berharap untuk Jakarta kembali pulih sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Warga jaga warga. Dari Jakarta, Nora Syafiqah, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sementara itu Divisi Propam Polri hari ini melakukan gelar perkara terhadap 7 anggota BRIMOB pelaku penabrakan driver ojek online Afan Kurniawan. Gelar perkara untuk menentukan layak atau tidaknya ketujuh terduga pelaku ini menjalani sidang etik. Dan kita sudah terhubung dengan Anissa Rizkia. Selamat siang, Anissa. Apakah sudah ada kesimpulan dari gelar perkara yang dilakukan hingga saat ini? Ya, Diki dan juga pemirsa, saat ini proses dari gelar perkara di gedung Divisi Propam Polri masih terus berlangsung. Di tempat saya melaporkan saat ini sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tadi dari pihak eksternal Polri sudah hadir, begitu diantaranya ada dari Komnas HAM dan juga Kapolnas yang hadir tentunya untuk menjalani gelar perkara yang digelar di Mabes Polri ini. Dan adapun selain pihak eksternal yang hadir, pihak internal Polri pun juga turut serta, yaitu dari Inspektorat Pengawasan Umum, kemudian ada dari Bareskrim, Sumber Daya Manusia, Direktorat Hukum, Ditpropam Brimob Polri dan juga Ditpropam Polri yang turut serta dalam proses gelar perkara pada pagi hingga siang hari ini. Tentunya gelar perkara ini akan menentukan layak atau tidaknya dari ketujuh terduga pelaku dalam menjalani sidang etik yang rencananya akan digelar pada hari Rabu dan juga Kamis, yaitu di tanggal 3 dan 4 September 2025. Kami pun juga masih terus menantikan apa kesimpulan dari gelar perkara yang saat ini masih terus berlangsung. Demikian Wiki, saya kembalikan kepada Anda di studio. Atas informasi yang Anda sudah sampaikan, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Prabowo menyebut kata mafia saat menyinggung soal dalang kerusuhan massa di berbagai daerah. Kata mafia juga disebut-sebut oleh 3 menteri dalam unggahan di media sosial saat memberikan dukungan. Saya akan hadapi mafia-mafia. Presiden Prabowo Subianto menyebut telah mengantongi indikasi pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam kerusuhan massa beberapa waktu terakhir. Menurut Prabowo, ada pihak yang sengaja menciptakan kerusuhan, bukan untuk menyampaikan aspirasi. Prabowo pun terang-terangan menyebut siap menghadapi mafia sekuat apapun. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Disebut keras oleh Prabowo, lalu siapa mafia yang dimaksud? Prabowo tidak menyebut pasti. Namun sebelumnya melalui unggahan media sosial, 3 Menteri Kabinet Merah Putih juga menyebut kata mafia saat memberi dukungan kepada Presiden dalam menghadapi situasi negara yang memanas. Melalui Instagram, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengunggah foto bertuliskan sepak terjang Prabowo sebagai presiden yang berani melawan mafia beras, mafia minyak goreng hingga mafia migas. Bahkan dalam unggahan itu juga menuliskan nama Riza Khalid sebagai mafia migas yang dibongkar Prabowo.
Foto Prabowo dengan tulisan serupa juga diunggah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di hari yang sama. Riza Khalid adalah pengusaha di bidang migas dengan kekayaan 415 juta dolar Amerika. Baru-baru ini Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka korupsi PT Pertamina. Namun Riza menghilang hingga akhirnya ditetapkan sebagai buronan. Lalu apakah mafia yang disebut Prabowo sama dengan mafia migas Riza Khalid yang disebut 3 Menteri Prabowo? Belum ada kepastian. Namun Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan siap mencari bukti-bukti di lapangan untuk mengungkap siapa yang membiayai kerusuhan. Akan terus kita cari, baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Tim Liputan iNews melaporkan.